Halo teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah film aksi yang menceritakan seorang ahli pedang yang ada di kerajaan Joseon. Di mana film ini juga dibintangi oleh aktor kebanggaan kita dari Indonesia, Joe Taslim, dan beberapa aktor terkenal lainnya. Mari kita simak videonya. Film bermula ketika ada seorang pria lusuh yang bernama Taeyol yang diperankan oleh Jang Hyuk dan seorang gadis cantik bernama Taeyok, di mana mereka adalah ayah dan anak yang sedang berburu kelinci di hutan. Tak lama kemudian penyakit mata ayahnya pun kambuh. Sang anak segera memanggil seorang tabib untuk memeriksa ayahnya. Sang tabib pun menyuruh sang anak untuk mencari obat agar mata ayahnya tidak makin parah. Beberapa tahun yang lalu, di mana ketika Toyol menjadi seorang ahli pedang dan menjadi prajurit kepercayaan sang raja Gwang Hejun yang sedang membantu raja melarikan diri dari para pemberontak. Taeyol pun bertarung dengan pemimpin dari pemberontak itu. Ia mengalami kekalahan karena pedangnya yang patah dan serpihan pedang masuk ke matanya. Akibat dari pertarungan itu, ia menghilang dan mengalami kerusakan pada matanya. Di sisi lain, sang anak pun bersikeras membujuk ayahnya untuk segera turun ke desa demi mendapatkan obat herbal yang disarankan oleh tabib. Saat berada di tengah pasar, sang anak tampak bahagia dan melihat barang-barang yang dijual oleh pedagang. Namun di sana mereka melihat ada sebuah keributan. Di sana tampak ada beberapa orang yang ditangkap dan dikurung untuk diperjualbelikan. Prajurit Joseon pun datang untuk melihat kejadian tersebut, namun mereka tak dapat berbuat banyak karena tahu bahwa kejadian itu dipimpin oleh pasukan dari kerajaan King. Mereka pun segera pergi dari tempat itu. Di sisi lain, pemimpin Huangbang bernama Guru Tai yang diperankan oleh Joe Taslim datang menemui Tuan Li untuk memperluas daerah kekuasaan. Ia juga meminta kepada Tuan Li untuk latih tanding dengan prajurit Joseon melawan anak buahnya. Karena berbeda level, kemenangan pun berada di pihak Joseon. Ketika sang anak menemui pemilik rumah dari pos perdagangan yang bernama Nona Hua, ia meminta obat herbal untuk ayahnya. Namun Nona Hua tidak bisa memberi obat yang ia minta karena selain harganya yang mahal, dia harus mendapatkan rekomendasi dari para petinggi kerajaan. Guru Tai juga datang menemui pemilik rumah untuk mengajak kerjasama. Tentu saja ia ditolak oleh Nona Hua. Di sisi lain, Tuan Li membutuhkan seorang gadis muda untuk dipekerjakan merawat ibunya yang sedang sakit. Padahal itu hanya akal-akalannya saja untuk melindungi putrinya. Nona Hua pun menawarkan pekerjaan pada Taeyok dengan imbalan memberikan obat herbal untuk ayahnya. Saat di perjalanan pulang, Nona Hua mendapat laporan bahwa prajurit dari King membuat onar di tempatnya. Untung saja ada Taeyol yang menyelamatkannya. Saat Taeyol ingin mencari anaknya, tiba-tiba ia disergap oleh pembunuh bayaran yang disuruh oleh Guru Tai. Tak hanya itu, mereka juga menyerang kediaman Tuan Li karena ingin meminta bantuan pada raja untuk menyingkirkan Guru Tai. Putri Tuan Li dan Taeyok pun dibawa ke markas perdagangan manusia. Karena merasa bersalah, Nona Hua pun membantu Taeyol untuk mencari putrinya ke rumah Tuan Li, namun ternyata mereka terlambat. Taeyol pun mencari para ahli pedang di desa tersebut untuk menanyakan di mana prajurit King membawa putrinya. Ia pun membunuh semua para ahli pedang yang ada di sana. Di markas perdagangan manusia, orang yang berani melawan akan disiksa hingga mati. Tanpa basa-basi, Taeyol pun langsung membantai para penjaga dan melepaskan para tahanan. Tuan Li pun tidak menyerah begitu saja. Ia meminta bantuan kepada pasukan kerajaan untuk merebut kembali anaknya dari pasukan kerajaan King. Namun pasukan mereka mati semua karena pasukan King menggunakan senjata api. Tiba-tiba Taeyol datang ke markas mereka. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Taeyol melawan dua pendekar pedang dari kerajaan King. Taeyol sempat kewalahan. Selain ia tidak dapat melihat dengan jelas, ia juga harus melawan pasukan yang memakai senjata api.
tapi dengan keahliannya ia bisa mengatasi semuanya. Tuan Li pun sadar bahwa Taeyol adalah mantan prajurit paling hebat yang dipercaya oleh raja. Ia memohon kepada Taeyol untuk menyelamatkan putrinya. Karena matanya yang mulai parah, Taeyol kembali pingsan dan dibawa ke pos perdagangan dan dirawat oleh Nona Hua. Bawahan Guru Tai yang lari dari pertaruhan kembali untuk melapor, namun ia malah dibunuh karena berniat untuk menyerang Guru Tai. Saat Taeyol terbangun, ia langsung menuju ke tempat penempa pedang langganannya dan bergegas menuju markas Wang Bang. Namun ia dicegat oleh musuh lamanya yang membuat matanya sakit. Taeyol berhasil mengalahkannya dan musuhnya dibunuh oleh Guru Tai. Guru Tai menyuruh Taeyol untuk naik ke atas aula untuk Meski terluka dan kesulitan melawannya, Taeyol tidak menyerah. Ia pun mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk melawan Guru Tai dan berhasil mengalahkannya. Meskipun ia kehilangan penglihatannya untuk selamanya, ia bahagia karena bisa kembali bertemu dengan anak tercintanya. Mereka pun memutuskan meninggalkan gunung dan memilih hidup damai di tempat lain. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Sampai jumpa.